Yang pertama, ini aja Bapak. Kalau memang kita ngajarin, kalau memang ada ada uang misalnya di berapa misalnya yang disetujui monggo. Jadi nanti biar mereka juga percaya. Tapi kita harus tahu, mohon maaf nih, kami nggak membela nih. Kalau mobil itu nanti agak ribet Pak, karena lelang juga nanti jadi hitungnya beda lagi kasusnya. Jadi masalah. Bapak, itu niat baik kami malah. Itu niat baik. Kami hargai. Tapi kita harus bicara baiknya dulu, jangan sampai nanti setelah ini lo kamu nerima, jangan sampai salah-salah lagi. Bapak kan kami rumahnya nggak kemana-mana. Iya, saya tahu Bang. Jadi tolong sebentar saya sampaikan dulu. Nah, kalau misalnya tadi ada, misalnya mohon maaf nih, ada uang 200 misalnya, udah gue 200, sisanya nanti misalnya dibayar per termin, nanti lapor prinsipal, serah nanti kalau oke, MOU, tanda tangan, kami mundur. Hari kedua eksekusi pengosongan lahan di rumah Atalarik Syah kemarin kembali berlangsung sengit. Atalarik sebagai pihak tergugat sempat menutup pintu damai. Tapi untungnya sang adik Attila Syah bersama dengan sang istri tampil sebagai malaikat penyelamat. Terkait tanah seluas 550 meter di mana bangunan rumah Atalarik Syah berdiri, Attila sang adik bersedia untuk membeli kembali sebidang tanah itu dari pihak penggugat, sehingga kemarin juga terjadilah kesepakatan damai. Sayangnya, kesepakatan ini terkesan lambat, sehingga salah satu rumah Atalarik yang kerap dipakai sebagai rumah ibadah keluarga sudah terlanjur dirobohkan oleh tim jurusita 1 hari sebelumnya. Itu rumah pertama saya tinggal. Ya, sama tinggal tuh di situ. Sama sedihnya itu hancur dengan rumah ini lah. Tempat ibadah gitu, kalau kita tarawehan ada di situ, ada langgannya gitu, tarawehan semua, jadi memorinya banyak sekali. Jadinya yang beli Pak Attila? Iya. Kenapa mungkin akhirnya yang beli Pak Attila, kan yang bersengketa Mas Atalarik Syah gitu? Oh, itu mungkin satu hal yang lumrah ya, kita bersaudara kan juga dekat ya, jadi ngapain, usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya, kita bela saudara lah. 10 tahun bukan waktu yang singkat bagi Atalarik Syah untuk melalui sidang sengketa tanah melawan pihak Dede Tasno. Dimulai dari tahun 2015 di mana Atalarik digugat Dede Tasno atas kepemilikan tanah seluas kurang lebih 5.000 meter. Atalarik dinyatakan kalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang berlanjut pada proses banding di Pengadilan Tinggi, bahkan sampai peninjauan kembali dan tingkat kasasi. Namun Atalarik tetap dinyatakan kalah. Namun, meskipun harus melewati proses yang begitu melelahkan, Atalarik tetap kekeh tak ingin menyerahkan tanah yang sudah ditempatinya sejak lama. Intinya di sini capek, kalau saya juga sebagai adik, saya ngeliat capek lah 10 tahun ya, 10 tahun biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya, semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat, hanya itu aja. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras, karena sejak aja tadi sama Bang Farad bilang, saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Saya nggak mau dituduh pencuri. Jadi silakan kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya ada yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa-apa saya ikhlas, rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Ya, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini. Anak-anak saya bisa numpang tidur. Terus Kemarin juga, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penggugat, Attila Syah yang tampil sebagai malaikat penyelamat untuk sang kakak diwajibkan membayar total pembelian tanah sengketa tersebut senilai 850 juta rupiah. Namun pihak Attila ternyata baru sanggup menyelesaikan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah saja. Maka berdasarkan kesepakatan, sisa pembayaran wajib diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, tim jurusita dari pengadilan bisa saja akan kembali turun untuk melakukan eksekusi. Hasilnya tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu, jadi kita minta uang aja gitu loh. Tapi kesanggupan dari pihak Atalarik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu ya transferan. Terus akhirnya barusan
Sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan gitu. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah, 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhirlah angka 850 itu gitu loh. Terminnya 2 bulan ya, itu kesepakatan kita bersama ya. Ibaratnya sebenarnya ada yang lebih mudah, tapi kita kan tidak bisa ada berjanji. Jadi diberikanlah ruang sampai 2 bulan. Keluarga akhirnya melunak. Jika tidak ada kesanggupan, saya minta doa teman-teman semua harus sanggup. Mudah-mudahan sanggup ya. Kita akan mencoba bertanggung jawab, karena juga saya mengambil langkah ini untuk saya sama saudara saya saling bantu aja. Jadi ini juga udah 10 tahun berjalan ya kasus, berarti saya juga udah yakin lah ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kaitannya dengan itu tetap kan kita ada upaya notaril ya. Jadi mediasi itu kita notarilkan, kita ada melalui notaris. Nanti kita notarilkan dan ada upaya hukum juga di situ. Dan ada akibat hukum kalau memang dari pihak Atalarik tidak memenuhi prestasinya di dalam mediasi. Poin akibat hukumnya apa? Mungkin kita akan lakukan eksekusi lagi. Sementara itu, Atalarik hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi selama waktu 10 tahun belakangan. Mantan suami Tsania Marwah ini mengaku sudah kurang teliti dan bijak ketika memanfaatkan dana hasil syutingnya dulu untuk investasi tanah. Tapi disinggung soal isu karma atas perceraiannya dengan Tsania Marwah, aktor dan mantan model ini pun dengan tegas memberikan bantahan. Pasalnya, menurut aktor yang kerap disapa Arik ini, pernikahannya dengan Tsania Marwah justru jauh setelah tanah ini menjadi sengketa. Ya, oh iya, saya dengar itu teman baik saya ngirim gini dari salah satu. Saya malah tertawa. Kan saya bilang ya alhamdulillah begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya apa sih? Oh karma. Ya udah gimana tuh Bang Monte? Kayaknya nggak ada hubungannya karma itu. Jadi iya di ini ya kita luruskan ya, itu namanya karma nggak ada, karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ada ini tanah. Belum lahir sudah ada, jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Loh, kalau saya tanya balik, yang penasaran saya apa jangan-jangan dorongan terbesar kita berpisah itu karena urusan tanah ini? Loh, kita kan nggak tahu gitu loh, Ran. Urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya ingat aja, jauh dari pernikahan. Jadi ya netizennya punya oh iya nggak ada buku ya zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak punya buku, nggak ada surat kabar di rumah. Wow, sepertinya kalau netizen berhadapan face to face, gagal netizen apapun yang diomongin ya, kelar. Karena memang kalau misalnya urusan cocok logi atau karma logi, sepertinya memang netizen ini maha tahu ya. Betul. Tapi yang jelas tadi sempat sedikit disentil oleh Atalarik gitu ya, perihal ya usia rumahnya itu tidak setua usia karir mantan istri gitu ya. Ada aja yang diselipin, tapi yang jelas ini mungkin juga harus jadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau misalnya tergiur untuk membeli aset, mungkin ada baiknya untuk didampingi misalnya pihak notaris atau pihak yang benar-benar bisa memantau gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal ini di kemudian hari, karena memang sangat disesalkan sekali ya kalau misalnya harus ada penggusuran dan lain sebagainya.